Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan berceramah tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang yang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tersendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya, apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada akhir nanti di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku?" Ia menjawab, Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar direbut orang yang berani. Kini kamu telah memandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar ia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas, semakin dalam beramal, semakin besar juga balasan yang terima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri untuk melakukan ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan kepada hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.